Nah, teman-teman, kali ini kita akan lanjut mengenai pembahasan materi penalaran umum UTBK. Ya, topiknya itu tentang kualitas kesimpulan. Nah, jadi topik kualitas kesimpulan ini adalah materi yang urgent banget di penalaran umum di UTBK SMBT. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ini tiap tahun ini bakalan keluar deh. Ya, karena ini materi yang urgent di penalaran umum. Ya, nah, jadi kalian kuasai aja soal-soal ini ya lumayan ya, 2 sampai 3 soal kalian kerjakan ya lumayan banget itu untuk mengupgrade nilai ya. Teman-teman, kita masih buka bimbel UTBK di bimbel PF pastinya ya untuk materi UTBK SMBT ya, fasilitas yang kalian dapat kelas online via Zoom, kalian dapat grup WhatsApp, kalian dapat soal-soal prediksi SMBT dan juga kalian dapat FR UTBK SMBT. FR itu adalah bahas soal asli nantinya ya. Nah, biayanya sesuaikan aja dengan kemampuan kalian. Kalian WhatsApp aja di nomor ini sebelum kuotanya habis. Atau kalian boleh klik link deskripsi di video ini. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan soal dan materinya. Ya, nah, teman-teman, jadi topik dari penalaran umum ini mengenai kualitas kesimpulan yang mau saya jelaskan itu adalah dikasih di soalnya ada premisnya atau ada teksnya gitu. Terus dia kasih kesimpulannya apa gitu. Nah, kita disuruh menentukan apakah kesimpulan itu pasti benar, mungkin benar, atau pasti salah, atau mungkin benar, atau mungkin salah gitu, atau tidak relevan, atau tidak dapat dinilai. Nah, perbedaannya apa, Kak Franz? Ya, perbedaannya adalah kalau pasti benar, kalian ingat aja kata Kak Franz ya, kata kuncinya itu adalah dia semuanya berasal dari teksnya gitu. Artinya adalah semua isinya ini itu berasal dari teks. Berarti dari teks ya, dari teks. Nah, terus kita tarik kesimpulannya benar ya. Tarik kesimpulan benar ya, kesimpulan yang benar. Nah, setelah itu bisa juga, misalnya nih ada indikator-indikatornya nih. Misalkan Pak Franz, ya Pak Franz ini tentor UTBK gitu ya. Misalnya A, tentor UTBK, terus B, indikatornya Pak Franz itu pintar. Yang C, mungkin Pak Franz baik. Nah, jadi kalau pasti benar ada indikator-indikator dari semua dari Pak Franz. Nah, paham ya? Jadi ada yang ketiga-tiga ini. Nah, kalau dia pasti salah, dia bertentangan dari sini, dari pasti benar. Artinya adalah dia tidak ada dari teksnya, gitu ya. Atau ada dari teksnya tapi ditentang, gitu ya. Dia ditentang dari teksnya. Ya, namanya juga bertentangan ya. Nah, jadi bertentangan dari teksnya, dari teks, ya. Terus, atau berkebalikan maksudnya, bertentangan, tolak belakang. Nah, terus penarikan kesimpulannya pasti salah ya. Penarikan kesimpulan pasti salah ya, atau tidak ada di dalam teksnya. Nah, kalau mungkin benar itu adalah ada di keciri-ciri pasti benar ya, berarti ada dari dalam teksnya, terus penarikan kesimpulannya mungkin benar. Ada yang bedakan itu adalah ada indikator-indikatornya itu diambil sebagian. Jadi misalkan indikatornya ada tiga kan, gitu. Ada indikatornya, mungkin dia ambil dua gitu, A dan B gitu. Berarti Pak Frans pintar gitu ya. Tadi kan Pak Frans itu apa tadi? Pak Frans itu tentor UTBK gitu. Pak Frans itu pintar, Pak Frans itu baik. Nah, berarti mungkin dia ambil dua gitu. Artinya dia lebih dominan. Artinya lebih banyak yang diambil daripada yang tidak diambil gitu. Itulah jawabannya mungkin benar. Nah, kalau mungkin salah, itu adalah dia mungkin ngambil satu dari ketiga ini gitu. Nah, kalau mungkin benar, ya dia ngambil lebih banyak. Artinya lebih dari 60% dia ambil. Itulah mungkin benar. Nah, paham ya sampai di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya simpulannya tidak relevan berarti memang tidak berhubungan dari dalam teksnya. Ya, jadi nggak ada hubungannya. Dia berbicara A, kesimpulannya B gitu. Jadi nggak nyambung ya. Nah, simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Harusnya informasinya cukup ya, gitu. Jadi kalau kalian bisa lihat apakah informasinya cukup atau tidak, gitu. Jadi kalau misalnya eh apa kalau kita lihat dari teks inilah, kita bahas ya, kita bahas teksnya. Syarat untuk mendapatkan posisi sebagai asisten peneliti adalah memiliki gelar. Yang pertama, indikatornya memiliki gelar. Terus, pengalaman riset. Nah, ini yang kedua. Terus, referensi dari pekerjaan sebelumnya. Dan ini yang ketiga.
Nah, calon X memiliki gelar sarjana dan referensi yang kuat. Oke, ada hubungannya ya, masih ya. Nah, simpulan dari informasi tersebut adalah bahwa calon asisten X ini akan diterima sebagai asisten peneliti. Nah, ada hubungannya, Dik, dengan ini. Jadi, kalau dia, maksudnya ada informasinya cukup gitu. Karena kita bisa pilih pasti benar, mungkin salah, atau pasti salah gitu. Karena masih berhubungan antara premis dengan kesimpulan. Ya, dan kita masih bisa mencukupinya setidaknya mungkin salah gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat otomatis teman-teman karena dia masih lihat ini, calon asisten X memiliki gelar sarjana dan referensi yang kuat. Dia masih memiliki dua indikator aja. Yang pertama adalah sarjana, yang kedua adalah referensi. Tetapi pengalaman riset dia tidak punya. Otomatis bukan pasti benar ya. Kalau pasti benar dia memiliki semua indikatornya itu. Ya, jadi jawablah itu mungkin benar ya. Karena dia bilang adalah simpul informasi tersebut adalah calon X ini akan diterima sebagai asisten peneliti. Ya mungkin benar karena dia memiliki dua indikator. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Nah, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, internet 5G dapat diakses jika seseorang, ya, ini seseorang ya, seseorang berada di kota besar dengan menggunakan gawai yang mendukung, ya. Terus A ini tinggal di kota besar dan baru saja membeli gawai. Simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah A ini tidak dapat mengakses internet 5G. Kalau kita lihat apakah dia mungkin pasti benar? Salah. Kenapa gitu ya? Karena memang tidak sesuai dengan indikator seluruhnya. Ya. Jadi kalau internet 5G ini itu dapat diakses yang berada di kota A. Ya, si A ini memang berada di kota besar ya. Si A ini memang berada di kota besar. Itu masih memenuhi. Terus nggak hanya itu aja menggunakan gawai yang mendukung. Nah, tapi si A memang dia baru saja membeli gawai. Pertanyaannya, apakah gawai itu mendukung atau tidak? Gitu. Nah, jadi muncul nih pertanyaan-pertanyaan. Ya, berarti jawabannya ya mungkin benar karena dia memiliki indikator-indikator beberapa aja. Artinya tidak semua indikator itu dia penuhi, teman-teman. Ya, nangkap ya sampai di sini ya. Nah, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan yang nomor 3. Nah, nomor 3, kalian perhatikan. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ya ke kota yang memiliki ya dari desa ke kota yang memiliki berbagai dampak positif. Salah satu dampak positifnya itu membantu mengurangi jumlah pengangguran di pedesaan ya. Namun demikian, urbanisasi itu menyebabkan juga ya makin berkurangnya ketersediaan lahan kosong. Ini menyebabkan ini ya, lahan kosong di perkotaan serta menyebabkan makin banyaknya tunawisma. Yang diantaranya itu adalah, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Kita cari yang mungkin benar dari sini. Ya, pemerintah melarang penduduk desa ke kota untuk menjaga ketersediaan lahan di kota. Dia ada berbicara itu enggak? Ingat teman-teman, kalau kita mencari pasti benar, seluruhnya ada di dalam teksnya, ya walaupun bentuknya tersirat atau tersurat, pasti ada di dalam teksnya dan tidak bertentangan dari teksnya. Ada indikator-indikator memenuhi semuanya dari teksnya. Ya, berarti ini kita salahkan. Dia tidak ada berbicara itu di dalam teksnya. Tunawisma yang ada di kota adalah penduduk yang melakukan urbanisasi. Nah, di sini kan kita harus milih pasti benar. Ini mungkin benar ya, gitu ya. Ini mungkin benar. Tunawisma yang ada di kota adalah penduduk desa yang melakukan urbanisasi. Ini mungkin benar atau mungkin salah. Ya, jadi kita salahkan. Ya, karena dia nggak ada bilang kayak gitu ya. Maksudnya dia memang ada bilang menyebabkan itu, tapi bukan semuanya gitu. Ya, bukan semua tunawisma yang di kota ini adalah penduduk yang melakukan urbanisasi. Kesejahteraan penduduk desa ya dapat meningkat dengan adanya urbanisasi. Teman-teman, pertanyaannya ya, apakah dia ada berbicara tentang kesejahteraan di situ? Dia tidak ada berbicara tentang kesejahteraan penduduk di sini, ya. Jadi ini kita salahkan. Sebab sebagian penduduk desa yang pindah ke kota menjadi tunawisma. Ini saya setuju. Kenapa? Ada pertanyaannya di sini. Ya, pernyataan dari sini. Namun demikian, urbanisasi menyebabkan makin berkurangnya ketersediaan lahan kosong di perkotaan serta menyebabkan makin banyak tunawisma. Artinya, tidak semua urbanisasi itu menyebabkan lahan, maksudnya menyebabkan
apa ini teman? Menyebabkan adanya tunawisma. Artinya tidak semua yang dari urbanisasi itu dari desa ke kota itu menyebabkan mereka itu menjadi tunawisma. Tidak semua, tetapi ya kita bisa ngambil kesimpulan bahwa itu sebagian gitu. Ya, jadi ini udah pasti benar. Angka pengangguran di desa lebih banyak dibandingkan di kota. Dia tidak ada jelasin di situ, jelas-jelas salah. Ya, jadi sesimpel itu aja untuk melihat kualitas kesimpulan. Ya, lanjut nomor 4. Pada tahun 2019, jumlah pengunjung di Taman Hiburan P tidak sebanyak pengunjung di Taman Ki gitu ya. Nah, artinya adalah pada tahun 2019 P-nya itu lebih kecil dari si Ki kan. P tidak sebanyak pengunjung di Taman Hiburan Ki. Nah, terus namun pada tahun 2023 katanya adalah terjadi perubahan signifikan gitu, yaitu jumlah pengunjung di Taman P. Jadi di sini Taman P meningkat 3 kali lipat di tahun 2019 melebihi jumlah pengunjung Taman Hiburan Ki. Nah, dia melebihi hiburan Ki. Nah, jadi teman-teman kalau mau buat penarikan kesimpulan atau kualitas kesimpulan juga kalian bisa buat mapping maps-nya atau kalian bisa buat bagan-bagannya untuk mempermudah kalian kalau kalian gampang lupa ya di dalam teks ini apa ya, supaya nggak lupa ya tulis aja gitu, ya. Nah, kita lihat apa yang dia bilang. Paling mungkin benar ya. Jadi artinya adalah kita itu tidak mencari yang pasti benar, tapi paling mungkin benar. Berarti kemungkinan benar, ya. Pada tahun 2023, Taman Hiburan P menyelenggarakan acara khusus seperti konser dan festival disertai dengan berbagai promosi. Nah, boleh juga nih karena ada promosi tahun 2023 ya P lebih banyak dari Ki gitu karena dia di P itu ada acara khusus nih, konser dan festival gitu. Nah, terus disertai dengan berbagai promosi. Ya mungkin aja ya. Jadi ini oke ya karena di tahun 2023 P lebih besar dari Ki. Terdapat wahana bermain baru dengan teknologi yang lebih maju pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, ini oke sih, tapi dia berbicara apa? Apakah dia berbicara si P atau si Ki? Dia berbicara taman hiburan yang mana nih di sini? Dia nggak ada jelaskan, jadi ini kita salahkan. Ya, pada tahun 2019, Taman Hiburan P menjual tiket masuk dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga tiket taman hiburan Ki. Katanya taman di tahun 2019 ini si P jual murah nih gitu. Harusnya kalau dia jual murah dia banyak kan gitu. Dia bisa menghalangi melewati si Ki gitu. Sementara di sini dia lebih kecil dari si Ki. Jadi ini kita salahkan ya. Taman Hiburan P memiliki tim yang andal dalam memutuskan strategi pemasaran sejak awal taman hiburan ini dibangun. Nah, ini salah. Kenapa? Kenapa? Karena dia nggak ada tahunnya gitu ya. Dia buat tahunnya. P ini memang dia dia bilang ini sejak awal awal taman hiburan dibangun kan. Nah, tetapi lihatlah tahun 2019. Mungkin itu timnya juga gitu. Tetapi kalah ya sama si Ki ya. Nah, kalau 2023 mungkin itu juga timnya tapi kok bisa menang gitu. Kok bisa lebih kuat gitu. Jadi kita salahkan. Pada tahun 2023, Taman Hiburan Ki bekerja sama dengan banyak produk dan influencer terkenal yang digemari masyarakat. Ini kita salahkan, kenapa gitu? Karena dia berkebalikan, Dek. Katanya Siki yang bekerja sama dengan dengan banyak produk dan influencer. Harusnya Siki bisa melewati si P kan. Sementara 2023 kasusnya di sini si P ini lebih besar dari Ki. Jadi ini salah, udah bertentangan sekali. Ya. Nah, kalau gitu jawabannya yang tepat apa? Yang A. Karena kan intinya yang paling mungkin benar ya. Oke? Nah, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Kita cari yang pasti benar juga. Oke. E-commerce atau perdagangan elektronik ya semakin menjadi pilihan konsumen dalam berbelanja karena kenyamanan dan praktisitasnya ya sehingga konsumen kini dapat dengan mudah menjelajahi dan membeli berbagai produk ya atau layanan dengan menggunakan perangkat seluler ya, ini perangkat seluler atau komputer mereka. Salah satu platform perdagangan elektronik yang memiliki banyak pelanggan adalah Tokopedia ya, yang menyediakan beragam kebutuhan sehari-hari termasuk barang-barang impor. Nah, sekarang kita cari yang pasti benar. Udah tahu ya triknya tadi ya dari Kak Frans ya. Nah, sekarang kita lihat.
Platform perdagangan elektronik selain Tokopedia memiliki pelanggan yang sedikit. Dia nggak ada bilang, nggak ada jelasin di situ yang Tokopedia lebih lebih sedikit atau tidak. Jadi yang opsi nomor 5 ini kita salahkan. Ya, karena dia berbicara Tokopedia di situ ya. Oke? Yaitu dengan e-commerce. Jadi artinya adalah dia berbicara tentang e-commerce atau perdagangan elektronik dan dia jelaskan salah satu contohnya adalah Tokopedia gitu. Ya, pembelian barang-barang impor melalui perdagangan elektronik hanya bisa dilakukan di Tokopedia. Dia bilang nih hanya bisa. Dia nggak ada jelasin gitu. Dia cuma bilang salah satu platformnya gitu. Berarti ada lagi yang lain ya. Oke? Nah, semua platform perdagangan elektronik menyediakan beragam kebutuhan sehari-hari. Ini kita salahkan kenapa? Karena dia bukan berbicara semua platform perdagangan elektronik di sini. Karena dia cuma kasih contoh si Tokopedia doang, ya. Pelanggan Tokopedia dapat berbelanja berbagai produk dengan nyaman, ya, dan praktis melalui perangkat seluler. Sudah jelas ini benar. Kenapa? Di sini dia bilang, ya, jadi pedagang elektronik ini memiliki semakin menjadi pilihan konsumen dalam berbelanja karena kenyamanan dan praktisnya, sehingga konsumen kini dapat dengan mudah menjelajahinya dan membeli berbagai produk atau layanan hanya dengan menggunakan perangkat seluler atau komputer mereka. Salah satunya Tokopedia yang menggunakan elektronik ini. Jadi, ini udah pasti benar. Ya, berbelanja di e-commerce selain di Tokopedia kurang praktis dan tidak nyaman. Ini kita salahkan karena dia nggak ada jelasin di situ. Ya, kalau gitu kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Vertical garden merupakan cara menanam tanaman ya dengan keterbatasan ruang dan cocok untuk berkebun ya di wilayah perkotaan. Bagi orang yang membuat vertical garden dapat terhindar dari sakit punggung karena membungkuk dan merawat tanaman secara konvensional. Diadaptasi dari ini. Oke, manakah pernyataan tersebut yang pasti benar? Kita disuruh mencari pasti benar ya. Oke, kita jawab aja. Masyarakat perkotaan memiliki vertical garden untuk berkebun. Ya, vertical garden memiliki cara menanam tanaman dengan keterbatasan ruang dan cocok. Dia bilang cocok ya, dia ya. Cocok untuk berkebun di wilayah perkotaan. Tapi dia bilang adalah masyarakat di perkotaan memiliki vertical garden untuk berkebun. Nah, kalau cocok itu ya mungkin mereka pakai atau mungkin tidak gitu ya. Berarti ini kita salahkan. Karena bukan semua yang masyarakat di perkotaan itu memilih untuk vertical garden ya. Vertical garden memiliki banyak sekali manfaatnya bagi pemiliknya. Dia nggak jelasin di sini banyak manfaat ya. Dia cuma jelasin ini agar terhindar dari sakit punggung ya karena membungkuk ya. Jadi dia nggak ada jelasin. Keterbatasan ruang membuat kegiatan berkebun menjadi semakin sulit. Nah, ini salah ya, karena nggak berhubungan. Berkebun secara konvensional dapat menyebabkan sakit pada bagian tertentu. Nah, coba kalian perhatikan yang ini. Berkebun secara konvensional dapat menyebabkan sakit pada bagian tertentu. Coba kalian perhatikan. Em, Coba ya diperhatikan ya di sini. Bagi orang yang membuat vertical garden, ya dapat terhindar dari sakit punggung karena membungkuk dan merawat tanaman secara konvensional. Nah, kalau di sini dia bilang itu adalah pada bagian tertentu ya, menyebabkan sakit pada bagian tertentu. Sementara di sini adalah itu pada bagian punggung ya. Jadi karena apa? Duduk konvensional itu sebenarnya dapat menyebabkan ini ya teman-teman ya, menyebabkan punggung karena membungkuk dan merawat tanaman secara konvensional. Artinya adalah dia dapat sakit ya dari sakit punggung ya. Ya, jadi secara ini duduk konvensional ini dapat menyebabkan sakit punggung dan itu karena membungkuk gitu ya. Karena membungkuk dan merawat tanaman. Nah, kalau ini kita salahkan karena dia bilang itu bagian tertentu. Oke? Oke. Nah, yang E, tubuh kata ini salah ya. Ini ada sampai sini harusnya. Kebiasaan membungkuk saat merawat tanaman menyebabkan sakit punggung. Nah, ini sudah benar nih. Nah, jadi karena dia jelaskan di sini, bagi orang yang membuat vertical garden dapat terhindar dari sakit punggung karena sakit punggung itu eh, diakibatkan karena membungkuk dan merawat tanaman secara konvensional. Jadi, yang ini sudah tepat. Ya, oke.
Nangkap ya sampai di sini ya, walaupun dia bilang memang tidak ada kebiasaan, tetapi itu sudah mewakili dari ini, ya. Nah, kalau gitu kita lanjut ke nomor 7. Oke. Yang ditanya itu adalah, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Yang ditanya pasti salah ya. Ingat, pasti salah berarti bertentangan dengan pasti benar, ya. Dan tidak ada indikator-indikator yang melekat. Oke. Banyak orang menikmati minuman manis karena rasanya lezat dan menyegarkan. Meskipun demikian, terlalu banyak mengkonsumsi minuman manis dapat menimbulkan resiko kesehatan termasuk ancaman obesitas, diabetes tipe 2, dan potensi kerusakan pada gigi. Oleh karena itu, disarankan untuk mengontrol konsumsi minuman manis guna mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan ini yang pasti salah? Ditanya pasti salah ya. Orang yang mengkonsumsi minuman manis berpotensi mengalami bau mulut. Ya, mungkin aja karena dia bilang di situ adalah bisa merusak gigi gitu ya. Nah, jadi ini kita salahkan ya karena kita cari yang pasti salah. Itu mungkin benar, mungkin salah nanti jawabannya ya. Mengkonsumsi minuman manis secara tidak berlebihan aman bagi kesehatan. Nah, di sini dia ada nggak dia jelasin? Ya, ada sih, cuman dia kayak masih ada bercabang-cabang lagi. Nah, ini kita salahkan karena kita mencari yang salah gitu, yang pasti benar-benar salah. Mengkonsumsi minuman manis secara berlebihan tidak berisiko mengganggu kesehatan, ya. Asalkan diimbang dengan olahraga teratur. Oke. Nah, sebenarnya di sini nggak ada dia bilang karena berolahraga teratur, tetapi ini mungkin benar, mungkin salah gitu ya. Jadi ini kita salahkan. Meskipun berbahaya, beberapa orang tetap menikmati minuman manis. Nah, di sini dia nggak jelaskan, tetapi eh, jawabannya bisa bercabang, bisa mungkin benar, mungkin salah. Jadi kita salahkan, ya. Semua orang yang menikmati minuman manis secara berlebihan mengalami obesitas. Ini yang benar, karena yang tanya pasti salah. Karena kenapa gitu? Karena yang dia bilang adalah semua orang yang menikmati minuman manis secara berlebihan mengalami obesitas. Sementara obesitas ini itu adalah memang karena terlalu banyak minuman manis kan, gitu. Tetapi sebenarnya nggak semua orang yang minum, minum terlalu, terlalu berlebihan minuman manis menyebabkan obesitas. Bisa aja dia dengan kegiatan olahraga, mengikuti kegiatan olahraga rutin gitu. Jadi dia bakar kalori gitu ya. Nah, di situ ini ya mungkin aja nggak terjadi ini gitu ya. Oke, nangkap ya? Jadi nggak semua. Jadi di sini ada kata semua deh. Bukan semua orang yang minum manis ini bisa obesitas. Tapi kalau dia bilang sebagian orang yang menikmati minuman manis secara berlebihan mengalami obesitas, ini setuju. Nah, tapi kalau dia bilang semua, ya pasti salah gitu. Sudah bertentangan dengan dalam teksnya. Oke, teman-teman, kalau kalian sudah paham, coba kalian latihan soal ini, ya soal kuis PF. Kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalau kalian jawabannya sudah benar, saya kasih tombol like di komentar kalian. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Good luck buat kalian para pejuang UTBK SNBT merebut satu bangku PTN. Oke, see you.